Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya hendak menceritakan serta berbagi pengalaman setelah membaca naskah drama yang berjudul Air Mata Senja karya Johnny Hendry. Tonton videonya sampai habis ya. Jadi, naskah drama yang berjudul Air Mata Senja ini menceritakan kisah sebuah desa yang terkena dampak polusi di sungai mereka. Polusi tersebut disebabkan karena adanya pabrik industri minyak yang membuang limbah ke aliran sungai. Para penduduk desa merasa resah dan sedih melihat kondisi sungai yang dahulunya digunakan sebagai mata pencaharian, bahan pangan, dan sumber mata air yang kini berubah menjadi sungai yang sangat tercemar. Ikan-ikan di sungai tersebut pun mati. Nah, suatu ketika muncullah orang berkacamata yang mewakili pejabat pemerintah hendak membeli tanah dengan harga yang sangat mahal. Namun, mereka hendak membeli tanah harus berada di tepi sungai agar kapal pembawa barang mudah masuk dan singgah di pelabuhan mereka. Awalnya, mereka tertawa nih melihat kekhawatiran dan kondisi penduduk desa yang sangat kurus semenjak polusi sungai tersebut. Maka dari itu, mereka bermaksud untuk membeli tanah dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan. Walaupun tidak sepenuhnya itu niatan mereka sih. Namun, hal tersebut tidak disetujui oleh penduduk desa. Mereka marah dan berkata bahwa sungai tersebut milik kami, bukan untuk diperjualbelikan. Adapun Tuan Kandi ini merupakan penunggu tepian sungai, juga merasa marah setelah mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya, orang berkacamata berhasil ditangkap. Mereka diikat dan kepala mereka ditutup, lalu satu persatu memukul ember di kepala mereka sambil berkata, "Benak telah membinasakan badan dan pikiran menghantui kekuasaan." Lalu datanglah orang tua sambil melantunkan syair dari kutipan Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendi dan membawa lukah besar lalu menutup ketiga aktor berkacamata. Terlihat seperti terpenjara. Cerita pun berakhir. Untuk mendukung jalannya cerita, tentunya ada tokoh dengan berbagai karakter dalam naskah ini. Ada tokoh manusia. Tokoh manusia merupakan sekelompok tokoh yang mewakili masyarakat desa yang terkena dampak polusi sungai. Jadi, mereka merasa sedih dan resah melihat kondisi sungai yang tercemar tersebut. Mereka juga berusaha untuk memikirkan cara agar tanah di tepi sungai tersebut tidak jadi diperjualbelikan. Dapat dilihat pada dialog tokoh. Manusia 1. Aku belum mau mati, apalagi haus di sungai ini. Manusia 1. Belum saatnya. Kenapa kehausan mempercepat kerongkongan? Manusia 2. Ya, begitulah. Air di sungai ini tidak pernah bisa melepaskan dahaga. Karena kita tidak bisa minum di dalamnya. Manusia 3. Mengapa kita membiarkan sampah itu terbuang dan lalu mencurahkan minyak-minyak sawit di dalam sungai? Kenapa para pekerja industri tidak pernah menyumbang untuk kampung-kampung kita? Memukul ember di kepala masing-masing. Manusia 4. Anehnya, kenapa kita sudah meninggalkan sungai, padahal sungai sumber dari segala kehidupan nenek moyang kita? Nah, selain manusia, ada juga tokoh Tuan Kandi.
seorang pemimpin agama yang memiliki pengetahuan tentang keadaan sungai dan lingkungan. Ia berada dalam situasi tersebut dan mengungkapkan kemarahannya terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab atas pencemaran sungai tersebut. Dapat kita dengarkan pada kutipan berikut. Aku paling berhak marah kepada siapa saja, baik kepada buaya, gajah, atau raja segala penguasa. Sebab segala seluk-beluk beserta keamanan sungai aku tahu. Membuka buku dengan berbagai macam bentuk tubuh, bahkan menghempas diri di tumpukan buku. Dan lebih tahu lagi, kalau yang memperkosa sungai itu para pembuang limbah. Matanya melotot kepada penonton, lalu tertawa terbahak-bahak. Itu hanya bumbu bicara. Sudahlah, tak perlu diluruskan. Nanti bertambah panjang rancauan sandiwara ini. Membuka bajunya, sehingga ia hanya memakai baju dalam. Pada suatu ketika, mereka datang menemui saya, bahkan membawa saya berjalan menyusuri sungai hingga sampai ke muara, hampir dekat selat. Mereka menawarkan berbagai macam cara supaya saya bisa memberitahu bagaimana cara memujuk orang yang tinggal di tepian sungai untuk tidak marah dan melarang melihat sungai lagi. Tapi saya tahu hal itu taktik. Pasti hanya untuk berlindung dari kesalahan mereka. Bunyi detik jam dinding yang cepat. Wah, waktunya sampai. Sudah terlambat. Bersiul. Adapun tokoh orang tua separubaya sekitar 60 tahun umurnya. Tokoh orang tua dalam naskah ini juga merasa prihatin terhadap kondisi sungai yang penuh dengan sampah dan limbah sehingga dia tidak bisa lagi menjala ikan. Mari kita dengarkan kutipan orang tua. Air adalah dunia hidup kita. Tapi kali ini aneh bin ajib selalu saja datang hingga kini dan bisi. Membuang puntung rokok. Kalau kayu sudah ditebang oleh orang negeri ini, tak ada lagi penyangga air. Alamatlah kita kembali ke zaman Nabi Nuh atau air akan menjadi dangkal. Sudahlah dangkal, penuh pencemaran, tak ada yang bisa hidup di sungai ini. Bingung sendiri dengan perkataannya. Setelah itu, ekosistem perairan pun terganggu. Habitat seperti ikan akan habis. Tengok ini. Menunjuk ke arah jala yang penuh dengan sampah. Sampah yang banyak, air pun berminyak-minyak, mendekati luka yang bersih yang berdiri di tepi pelantaran. Apalagi ikan-ikan sudah punah. Dulu minum air sungai, sekarang air galon. Nasib badan. Tertawa. Hahaha. Kalau mengutuk dalam hati, buat tambah serasa dekat dengan mati. Push. Namun, dikarenakan sudah pasrah dan tidak ada harapan lagi, orang tua ini justru berpikir bahwa memang seharusnya tanah di tepi sungai tersebut dijual dan dijadikan pelabuhan. Nah, mari dengarkan kutipan lagi. Begitulah istri kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Selalu saja pergi sesuai hati sendiri. Menghadap penonton. Sebenarnya, kasihan melihat istri aku. Dia ingin sekali makan ikan sungai ini. Tapi, macam manalah, sudah tak ada yang nak ditangkap di sungai jantan ini.
keluar air mata darah pun tak akan dapat menyelesaikannya. Terkadang sedih hati ini menyerupai matahari senja yang merah terbenam itu. Begitu agaknya keinginan sudah terbenam. Sungai-sungai ini makin hari makin tak ada yang dapat diharapkan lagi. Tanah di tepi sungai ini mungkin lebih baik dijual daripada terbiar begitu saja. Dulu, tanah itu berharap tempat pelabuhan. Kemudian, kendaraan air akan singgah. Kalau seperti ini, harapan itu dah jadi mata air senja. Air mata senja di mataku. Lalu, orang tua keluar panggung. Mereka berusaha melakukan tindakan nyata dengan memperbaiki jala yang penuh dengan sampah dan berdiskusi tentang masalah sungai dengan istrinya. Tokoh istri orang tua juga memiliki watak yang peduli terhadap lingkungan dan sungai. Ia mendukung suaminya dalam mengungkapkan kekhawatiran dan kefrustasiannya. Istri orang tua ini juga menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu dan tidak diam dalam menghadapi masalah polusi sungai tersebut. Istri orang tua ini justru beranggapan bahwa sungai ini ada penunggunya yang menghalau pendapatan mereka. Mari kita dengarkan kutipan atau pembicaraan orang tua. Pasti si penunggu sungai itu yang telah menghalau pendapatan kita. Wahai Tuan Kandi, penjaga sungai, menabur beras kunyit, aku ingin berkata, keluarlah, buah. Istri orang tua juga melantunkan syair yang menggambarkan kepedulian dan kegelisahannya terhadap sungai dan lingkungan yang telah tercemar tersebut. Mari dengarkan syair orang tua. Maaf jika tidak sama dengan syair yang telah ada sebelumnya ya, karena kan saya tidak bisa melantunkan syair. Tiada kata yang tersisa, hanya basah di akhir masa. Ikan-ikan telah tak menjumpai tempatnya. Mereka hanya menemui ajal semata. Berjuta-juta nyawa manusia hanya melihat dengan sirna. Gitulah syair yang dilantunkan oleh istri orang tua. Nah, selanjutnya ada tokoh orang berkacamata nih dalam naskah tersebut. Nah, orang berkacamata ini tentunya memiliki watak yang acuh tak acuh terhadap masalah polusi sungai yang terjadi. Nah, orang berkacamata ini juga menunjukkan sikap yang egois dan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau keuntungan ekonominya. Mereka tidak memperhatikan dampak lingkungan yang lebih luas dan bahkan menyarankan solusi yang tidak bertanggung jawab. Mari dengarkan kutipan orang berkacamata 1. Nah, beritahu kepada seluruh warga kampung ini, kita akan mencari tanah untuk dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dengan syarat, tanahnya harus di tepi sungai, agar mudah masuk kapal-kapal pembawa barang singgah di pelabuhan kita nanti. Nah, teman-teman, jadi tokoh berkacamata ini menurut saya tokoh yang bermuka dua ya. Mereka membeli tanah dan berkata kepada warga tanah tersebut dibuka untuk lapangan pekerjaan. Tapi sebenarnya tidak. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada sungai dan masyarakat. Begitu. Nah, teman-teman, dikarenakan cerita di naskah drama ini lebih dominan terjadi di tepi sungai, maka dari itu, jika naskah drama ini dipentaskan, akan muncul suasana marah, sedih, gelisah, dan gembira di akhir ceritanya. Dan suasana ini tentunya didukung oleh pencahayaan yang redup yang menggambarkan pada sore hari menjelang senja. Dan musik yang berganti-ganti sesuai dengan kondisi di ceritanya.
Nah, teman-teman, dikarenakan latarnya di tepi sungai, tentunya ada properti yang mendukung seperti ada jaring, ada jala, ada pancing, ada luka, dan pelantaran tempat orang mandi di tepian sungai. Nah, serta ada tampilan video sungai tercemar yang muncul di belakang layar. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, setelah saya membaca naskah cerita ini atau naskah drama ini, saya merasa wawasan saya bertambah, yaitu pentingnya untuk tidak bersikap egois dan hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Namun, saya masih sedikit ragu dan kebingungan makna dari judul Air Mata Senja ini. Nah, apakah judul tersebut merupakan istilah untuk kepasrahan atau bagaimana? Nah, setelah membaca naskah drama Air Mata Senja ini, hal yang sangat berkesan bagi saya yaitu dalam naskah ini terdapat pesan tersirat yang terkandung dalam naskah. Nah, naskah ini menggambarkan konflik antara kepedulian terhadap lingkungan dan kepentingan ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat. Gaya bahasa yang digunakan pun dalam naskah ini menurut saya beragam. Ada yang menggunakan kata yang mengandung unsur sarkasme seperti kata memperkosa. Nah, adapun saya temukan majas preterito, yaitu pada kutipan nasi sudah menjadi bubur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya majas preterito ini digunakan untuk ungkapan penegasan dengan cara menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Nah, menurut saya, hubungan antar peristiwa dalam naskah ini juga sangat menarik. Nah, konflik antara tokoh orang tua yang peduli terhadap lingkungan dengan tokoh orang yang berkacamata, yang acuh tak acuh, menimbulkan ketegangan yang kuat dalam cerita. Kontras antara kepedulian dan ketidakpedulian terhadap lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam naskah ini. Nah, selanjutnya menurut saya, secara keseluruhan, naskah drama ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menangani konflik antara kepentingan ekonomi dan kepedulian terhadap alam. Nah, gaya bahasanya yang kuat dan pesan tersirat yang ada dalam naskah ini membuat saya sangat terkesan untuk membaca dan berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semuanya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.